Angin kencang dan ombak besar bukan penghalang, melainkan ujian bagi jiwa-jiwa pemberani yang mengarungi samudra dengan kehormatan. Di bawah bendera merah putih yang berkibar di tiang kapal, kami berjanji setia menjaga Laut Nusantara dengan keberanian dan kehormatan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Februari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangkoarmada 2 hadiri rapat pimpinan TNI tahun 2025. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri rapat pimpinan TNI tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rapim ini diikuti oleh para kepala staf angkatan serta perwira tinggi dan menengah dari berbagai kesatuan. Dengan mengusung tema TNI Prima sebagai garda terdepan pertahanan negara siap mendukung pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju, forum ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis pertahanan negara serta memperkuat sinergi antar matra dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Dalam arahannya, Panglima TNI menekankan pentingnya transformasi doktrin peperangan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika geopolitik global. Panglima TNI juga mengingatkan para perwira untuk menjaga profesionalisme, termasuk dalam proses rekrutmen prajurit, dengan memastikan hanya calon terbaik yang memenuhi syarat yang dapat melanjutkan seleksi. Selain menjadi forum evaluasi kinerja, Rapim TNI juga menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. KRI Sultan Iskandar Muda 367 tingkatkan kewaspadaan kesehatan dan kesiapsiagaan tempur dalam misi perdamaian. Dalam upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap HIV/AIDS selama menjalankan misi perdamaian dunia, prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas Maritim Task Force TNI Konga 28P Unifil menerima pembekalan dari UNHIV Trainer and Counselor, Mrs. Kinana Rahal. Kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Beirut, Lebanon ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang asal-usul, cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS, mengingat isu tersebut telah menjadi perhatian global. Selain itu, perwira dan bintara kesehatan KRI SIM 367 juga mengikuti webinar internasional tentang avian flu guna memperluas wawasan medis mereka. Pangkoarmada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menekankan pentingnya kesehatan bagi prajurit dalam menjalankan tugas dengan optimal. Sementara itu, guna meningkatkan kesiapsiagaan tempur, KRI Sultan Iskandar Muda 367 juga melaksanakan latihan drill kering visit, board search and seizure atau VBSS saat berpatroli di perairan Mediterania. Latihan ini mencakup teknik infiltrasi, prosedur pergerakan di dalam kapal, serta pengorganisasian tim VBSS yang turut diikuti oleh perwira Lebanon Armed Forces Navy atau LAV Navy. Simulasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional prajurit dalam menghadapi potensi ancaman maritim, tetapi juga memperkuat kerjasama antara TNI AL dan LAV Navy dalam menjaga stabilitas keamanan laut. Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367, Letko Laut Laut Anugrah Anurullah, menegaskan bahwa latihan ini merupakan implementasi dari perintah Pangkoarmada 2 untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit serta kesiapan alutsista dalam mendukung keberhasilan misi di kawasan. Dan Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil laksanakan Course Tactical ke Salalah Naval Unit Commander. Dalam rangkaian pelayaran etape ketiga, Komandan KRI Diponegoro 365, Letko Laut Pelaut Wirastio Prabu selaku dan Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil
didampingi oleh Atase Laut RI untuk Riyadh, Kolonel Laut Elektronika Arsyam Wahid, melaksanakan courtesy call atau kunjungan kehormatan kepada Salalah Naval Unit Commander Kapten N. Ali Al-Qaidi di Royal Navy of Oman, Salalah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari perintah Panglima Koarmada II, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, guna memperkuat hubungan diplomasi militer dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam misi perdamaian dunia. Koarmada II gelar pertandingan tarung derajat Piala Bergilir Pangko Armada II. Sebanyak 100 petarung muda dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi usia dini tarung derajat Piala Bergilir Pangko Armada II. Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Koarmada II bekerja sama dengan Pemprov Kodrat Jatim sebagai upaya mencetak bibit-bibit unggul dalam dunia bela diri. Bertempat di Indoor Sport Koarmada II, Surabaya, ajang ini resmi dibuka oleh Ketua Harian Kodrat Jatim, Erwin H. Pujono. Selama 2 hari, para peserta yang berasal dari 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur akan bersaing untuk meraih prestasi terbaik. Panglima Koarmada II, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, menyambut positif kejuaraan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan atlet muda, sekaligus memperkuat keterlibatan Koarmada II dalam dunia olahraga bela diri. Kejuaraan ini diharapkan menjadi agenda rutin yang dapat melahirkan petarung-petarung tangguh di masa depan. Terlebih, tarung derajat telah menjadi bagian dari pembinaan fisik prajurit di Satuan Kapal Eskorta dan Satuan Kapal Cepat Koarmada II. Keberhasilan prajurit Koarmada II, Satriawan Derajat, yang meraih medali emas di PON Aceh Sumut 2024, menjadi inspirasi bagi para peserta untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Perebutan Piala Bergilir Pangko Armada II di ajang tarung derajat telah selesai. Kejuaraan Provinsi Usia Dini Tarung Derajat se-Jawa Timur Piala Bergilir Pangko Armada II tahun 2025 yang digelar di Indoor Sport Koarmada II Surabaya resmi ditutup pada Minggu 2 Februari 2025. Dalam amanat tertulisnya, Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo yang diwakili oleh Kas Koarmada II Laksma TNI Iswarto mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang telah bertanding dengan penuh semangat juang. Pangko Armada II menegaskan bahwa kemenangan harus menjadi motivasi untuk terus berkembang. Sementara kekalahan adalah pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa depan. Selain itu, apresiasi tinggi diberikan kepada para atlet, panitia, dan ofisial atas terselenggaranya kejuaraan ini dengan sukses. Koarmada II berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan olahraga bagi generasi muda guna mencetak atlet yang tangguh dan berkarakter. Pangko Armada II berharap kejuaraan ini dapat dilaksanakan secara rutin dengan kualitas yang lebih baik dan peserta yang lebih banyak. Pada ajang ini, kontingen Surabaya keluar sebagai juara umum dengan raihan 7 medali emas, diikuti oleh Jombang di peringkat kedua dan Sidoarjo di posisi ketiga. Acara penutupan ini turut dihadiri oleh pejabat Koarmada II, Dispora Jatim, KONI Jatim, serta perwakilan Kodrat Jatim, menandakan sinergi yang kuat dalam pembinaan olahraga bela diri di Jawa Timur. Dalam ajang kejuaraan nasional Karate Piala Kasal 4 tahun 2025 yang berlangsung di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara pada 30 Januari hingga 1 Februari, kontingen Karate Koarmada II sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara umum 3 di kategori TNI Polri. Dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 6 perunggu, para atlet Koarmada II menunjukkan semangat juang dan dedikasi tinggi. Salah satu prajurit yang mengukir prestasi adalah Sertu Bek Iwan Yospati dari Satko Paska Koarmada II yang meskipun bertanding di kelas kumite veteran menghadapi lawan-lawan lebih muda, tetap mampu meraih medali perunggu. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pangko Armada II, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo yang menegaskan bahwa prestasi tersebut adalah hasil kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah para atlet, serta dukungan dari tim pelatih dan pembina. Selain bersinar di kategori TNI Polri,
Kontingen Karate Koarmada 2 juga mencatatkan prestasi di kategori Open dan Intern perguruan dengan total raihan puluhan medali. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus berlatih dan membawa nama TNI Angkatan Laut ke kancah yang lebih tinggi. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nunukan di bawah komando Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut Pelaut Handoyo, bergerak cepat dalam membantu evakuasi korban kecelakaan speedboat Cinta Putri yang terbalik di perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Speedboat Cinta Putri bermesin 200 PK yang membawa 16 penumpang itu mengalami kecelakaan tragis pada Rabu 29 Januari lalu. Hingga saat ini, 7 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 penumpang masih dalam pencarian. Menurut informasi yang dihimpun, speedboat Cinta Putri diketahui tidak layak berlayar. Lambung kapal hanya merupakan hasil dempulan dan motoris tidak memiliki dokumen pelayaran yang sah. Keikutsertaan prajurit Lanal Nunukan dalam proses evakuasi merupakan implementasi langsung dari perintah Panglima Komando Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo, yang menekankan agar seluruh jajaran Koarmada 2 selalu sigap dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama di wilayah perairan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo didampingi Komandan Gugus Tempur Laut atau Dangus Purlako Armada 2 Laksma TNI Amrin Rosihan selaku Komandan Satuan Tugas 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 melaksanakan survei ke sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan 5th MNEC di Bali. Survei ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan latihan multilateral tersebut. Pangko Armada 2 bersama tim melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah lokasi di kawasan Pelabuhan Benoa dan Kompleks ITBC Nusa Dua yang akan menjadi pusat kegiatan seperti opening ceremony, IFR, gala dinner, dan IMSS yang menjadi bagian dari 5th MNEC 2025. Agenda survei akan berlanjut ke kawasan lain di Denpasar hingga Senin mendatang. Selain survei, Pangko Armada 2 dan Satgas MNEC 2025 berencana untuk sowan ke beberapa pejabat utama setempat. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Gorawira, Madya, Jala Seva, Jaya Mahe.